baik-baik aja kan? Benar banget, pasti adik-adik di rumah harus baik-baik dan sehat-sehat. Loso. Iya, Loso. Loso udah kangen belum ibadah sekolah minggu di gereja? Loso, Davin kangen banget sama sekolah minggu. Loso kangen puji-pujian sama teman-teman. Loso kangen dengar firman Tuhan sama teman-teman. Pokoknya Loso kangen banget sama sekolah minggu. Loso kalian gimana? Kalau Loso kangen banget, apalagi sama anak-anaknya yang cantik-cantik, yang imut-imut dan ganteng-ganteng. Nah, adik-adik di rumah juga kangen gak sih sama sekolah minggu di gereja? Pasti kangen kan? Apalagi sama Loso Davin. Ya nggak? Masa sih? Ah, Loso kangen? Loso kalian mah nggak ada. Ada dong. Dan pasti adik-adik juga kangen kan? Loso. Tapi kan kita belum boleh ibadah online. Ibadah bareng-bareng. Oh iya. Terus gimana? Tapi itu nggak bisa membuat sukacita kita hilang, Loso. Kan kita masih bisa ibadah online, ya nggak? Bener sih. Sukacita kita ada di mana aja, ya nggak? Bener. Kita harus sukacita maupun di rumah maupun di gereja. Nah, sekarang kita mau ajak adik-adik buat memuji Tuhan. Kita akan pujian, oh sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Kalian akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah pimpin kami untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Mapping. Tapi, yuk sebelumnya kita naikkan pujian Yesus Pokok. Yuk.
berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk mengerti dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lausa akan cerita dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Anak-anak, ada seorang ibu yang percaya Tuhan Yesus. Namanya Tabita, atau dalam bahasa Yunani namanya Ibu Dorcas. Ibu ini pandai sekali membuat baju anak-anak. Dia membuat baju. Zaman itu gak ada mesin jahit loh. Dia menjahit baju dengan tangannya. Dia jahit-jahit. Wah, tentunya sampai lama ya waktunya dia menjahit satu baju. Dan ketika baju itu selesai anak-anak, dia berikan kepada janda-janda miskin, orang-orang yang tidak punya uang untuk bisa menjahitkan baju. Wah, baik sekali ya. Dia jahit dan diberikan kepada orang-orang yang miskin, janda-janda yang itu ibu-ibu yang tidak punya suami. Tapi anak-anak, satu kali Ibu Tabita ini sakit. Dia terbaring sakit dan akhirnya meninggal dunia anak-anak. Wah, ibu-ibu janda, tetangga-tetangganya, orang-orang yang miskin. Wah, sedih sekali. Kenapa ya Ibu Tabita meninggal? Wah, tidak ada yang menjahitkan baju lagi untuk kita. Wah, mereka sedih sekali. Kemudian Ibu Tabita jenazah dimandikan dan ditaruh di ruang atas. Kemudian di antara mereka berkata, kan di lidah ada Bapak Petrus yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Wah, Bapak Petrus itu melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Yang buta disembuhkan, yang tuli mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Coba kita undang Bapak Petrus ke sini, ke kota kita Yope. Kan di lidah itu tidak jauh. Baik-baik. Kemudian anak-anak mereka mengutus 2 orang untuk pergi menemui Bapak Petrus. Yuk kita pergi. Semoga terjadi mujizat. Ibu Tabita bisa hidup kembali. Kemudian mereka pergi menemui Bapak Petrus. Nah, anak-anak Bapak Petrus pada saat itu di lidah sedang memberitakan Injil Tuhan. Hai orang-orang, bertobatlah. Tuhan Yesus mengasihi kalian, percayalah Tuhan Yesus. Kemudian 2 orang ini menghampiri Bapak Petrus. Bapak Petrus, tolong kami. Ada seorang ibu yang baik sekali. Ibu Tabita, dia membantu orang-orang miskin menjahitkan baju untuk mereka. Bantulah, tolonglah, supaya Ibu Dorcas, Ibu Tabita ini bisa hidup kembali. Baiklah. Kemudian Bapak Petrus segera berkemas-kemas anak-anak. Kemudian dia pergi bersama 2 orang itu pergi ke kota Yope. Kemudian sampai di rumah itu, wah, janda-janda menangis anak-anak. Bapak Petrus, tolonglah. Itu Ibu Tabita yang begitu mencintai kami, lihat. Ini baju buatannya yang diberikan untuk kami. Iya. Ibu-ibu yang lain menjawab, ini loh baju yang saya pakai, ini buatan Ibu Tabita. Tolonglah, dia sekarang meninggal. Siapa lagi yang mengasihi kami? Siapa lagi yang membuatkan baju untuk kami? Iya, siapa lagi yang memberikan baju untuk kami? Kemudian Bapak Petrus berkata, tenanglah, ibu-ibu tenanglah. Kemudian Bapak Petrus masuk ke dalam ruangan itu di mana Ibu Tabita dibaringkan. Sudah membujur kaku karena dia sudah meninggal. Kemudian Bapak Petrus berlutut. Dia berdoa, oh Tuhan Yesus, bangkitkanlah Ibu Tabita. Kemudian dia berkata kepada Ibu Tabita, Ibu Tabita, bangkitlah. Anak-anak, luar biasa. Ibu Tabita tiba-tiba membuka matanya, menggerakkan tangannya. Wow,
kemudian dia mereka masuk. Hore, hore, Ibu Tabita hidup kembali. Wah, mereka senang sekali, mereka berterima kasih pada Bapak Petrus. Terima kasih Bapak Petrus. Wah, luar biasa nama Tuhan Yesus, anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Petrus menyembuhkan Ibu Tabita. Kenapa? Karena Ibu Tabita begitu baik dan dia masih diperlukan oleh ibu-ibu janda untuk memberikan kebaikan, melakukan kebaikan, membuat baju untuk mereka. Anak-anak yang dikasih Tuhan luar biasa, ya. Dalam nama Tuhan Yesus, orang mati dihidupkan. Dan luar biasa juga Ibu Tabita dalam hidupnya. Dia mengasihi orang-orang janda-janda, dia mencairkan baju, memberikan kepada mereka. Anak-anak, biarlah kita juga seperti Ibu Tabita ya. Ketika Tuhan memberikan kita hidup, kita melakukan kebaikan. Mungkin anak-anak bertanya, saya kan gak bisa jahit baju. Tenang anak-anak ya, kita bisa banyak melakukan kebaikan. Misalnya di rumah, ya ketika mama sedang repot, sedang menyapu, aduh mau masak juga, bilang sama mama, mama biar saya menyapu ya mah. Wah, itu luar biasa. Atau mungkin anak-anak ya, ketika papa pulang dari kerja capek, kemudian anak-anak katakan, papa saya buatin minuman ya, buatkan teh atau mungkin air putih saja, nih pak minum dulu, papa capek. Wah, itu kebaikan. Atau anak-anak ketika nanti sekolah ada teman yang berkata, aduh kok matematikanya sulit amat sih, saya nggak bisa. Anak-anak bisa menawarkan bantuan, oh sini saya bisa, saya ajarkan ya. Anak-anak, banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan untuk orang lain, sehingga orang lain juga merasa bahagia dan diberkati Tuhan. Dan anak-anak lakukan kebaikan dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami melihat kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa, yang memberikan hidup pada Tabita. Dan Tuhan, ketika ia hidup, dia melakukan kebaikan. Demikian juga kami ingin Tuhan, walaupun masih anak-anak, kami ingin melakukan kebaikan bagi papa mama, bagi teman-teman, dan bagi semua orang, sehingga hidup kami membuat orang lain bahagia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke adik-adik, ibadah online kita pada hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa minggu depan kita akan ketemu kembali jam berapa? Jam 10 pagi. Ingat ya adik? Jam 10 pagi ya, oke? Oke. Dadah, sampai jumpa lagi ya.